Muhammad orang munafik, orang hatinya busuk. Wal murjifuna fil Madinah, yang bikin gaduh di kota Madinah. Usir Muhammad. Sekarang dia usir. Lalu dia walau jangan lupa illa qalila, jangan menjadi tanggamu, jangan hidup bersama di Madinah kecuali beberapa hari sekali. Setelah itu usir semuanya. Itu bikin gaduh itu. Tegas Quran. Jadi kalau sekarang masih ada orang yang bikin gaduh, lagi tenang-tenang, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah apa-apa, gaduh gini-gini, termasuk Al-Quran wal murjifuna fil Madinah, lalu dia nak kabin, usir orang bikin gaduh itu. Termasuk yang mengharamkan Pancasila dan itu ingin menegakkan khilafah segala macam. Terutama di TV Trans 7 itu jelas di sana ada Wahabi, ada ya, jelas ada Arab, siapa namanya, perempuan, itu Arab. Ya, padahal seharusnya pertanyaan selanjutnya, tapi kalau apa lanjutnya? Nah itu sejak dulu memang sana, dan Pak Cete juga cenderung, Pak Cete jauh dari pesantren, jauh dari Kiai NU, dia dekatnya dengan mereka lah dekatnya. Iya. Ya itu kan Wahabi cikal bakal teroris. Siapa ngomong ini? Yang ngomong ini siapa? Muhammad bin Salman. Iya. Putra mahkota Saudi sekarang yang ngomong Wahabi cikal bakal teroris. Iya. Cikal bakal Al-Qaeda, cikal bakal ISIS, cikal bakal takfiri, jihadi, takfiri. Izin saya tambahkan juga, Kiai. Muhammad bin Salman juga mengatakan bahwa Arab Saudi harus lepas dari Wahabisme, karena kalau tidak Arab Saudi akan menjadi negara paling primitif di dunia, selalu mengaku paling otentik. Nah, izin Kiai, kalau kita melihat konteks Indonesia hari ini, termasuk juga serangan terhadap santri pesantren, termasuk juga NU ini, kira-kira kalau bisa diperjelas, kelompok ini mengapa selalu menyerang NU? Pertama iri. Ya ayo, lewat di jalan orang semua cium tangan. Kayak semua semua orang paling Madura ya. Saya aja salaman ngasih uang semua nih. Enggak besar enggak? 150 20. Iya. Apa saya minta? Tidak. Apa minta? Enggak. Dalam masyarakat Madura, pas Jember, Tapal Kuda, sama saya ngasih uang semua. 50 100. Kalau ditolak sakit hati. Iya. Enggak usah Pak, sakit hati dia. Sombong kayak ini. Kalau diterima senang dia. Itu sudah kearifan pesantren, kearifan budaya pesantren. Yang di Timur Tengah nggak ada, atau di kalangan Wahabi nggak akan kita jumpai seperti itu. Dan dengan demikian timbul rasa hasud. Kiai nggak begitu pinter kok, diikuti orang banyak, disegani, perintahnya diikutin, larangannya diikutin, ajakannya diikutin. Ya Allah, walhasil berangkat dari itulah, dari sejak dulu itu, antara NU dan non NU itu yang menjadi sebab iri itu. Nah, orang yang mendapatkan kenikmatan luar biasa pasti ada yang hasud. Sebenarnya kalau mau kita terbuka, tidak merasa sempurna. Iya. Pesantren ada kekurangan, ayo dibantu dong. Iya. Apa kalau pesantren, ayo kita sempurnakan. NU banyak kekurangan, ayo dimasukkan. Jangan hanya menghujat. Jangan menghujat, tapi menghina, meremehkan. Pesantren apa yang kurang? Kebersihan misalkan, atau profesional dalam masalah bangunan atau apa kurang. Ya ayo dibantu dong. Bukan malah membeberkan. Itu kan berarti membuat fitnah. Wala tuti'u kulla halafin mahin hammazim masya'in binamim mannan kharil mu'tadin athim. Itu namanya kesana kemari adu domba, membeberkan, menyiarkan kejelekan yang tidak ada kaidahnya, manna'il khairi, bisa mencegah kebaikan, mu'tadin, permusuhan, athim, dosa besar. Iya. Jadi TV Trans 7 ini menyebarkan permusuhan, dosa, dan apa tadi, menyebarkan kejelekan yang bukan, dan disiarkan. Ya. Jadi Kiai, melihat serangan-serangan yang sangat sistemik seperti ini, apalagi dimainkan oleh media broadcaster yang nasional seperti ini, kira-kira apa yang perlu disikapi oleh kalangan nahdiri kultural yang sebelum ini punya tulisan sejarah tidak menyebut Kiai Hasyim Asy'ari atau NU. Iya. Waktu kita pertemuan Nadim itu yang katanya korupsi 9 triliun itu. Karena tidak masuk ke dalam apa judulnya sejarah Indonesia nggak ada peran itu. Nah begitu pula orang-orang yang sekuler, yang nyinyir bareng pesantren, nggak menganggap bahwa pesantren ada andilnya atau ada peranannya ketika membangun negara Republik Indonesia ini. Padahal kita ini setiap krisis pasti NU di depan. G30S NU di depan. Iya. Lahirnya Orde Baru itu juga faktor NU mendukung Orde Baru. Yang mengusulkan Pak Harto menjadi pejabat sementara menjadi presiden, Nurdin Lubis, ketua PBNU, yang mengusulkan membubarkan PKI dari NU, yang usul ngotot di MPR, NU yang usul membubarkan PKI. TAP MPR nomor 1 ya, nomor 1 itu tahun. TAP MPRS nomor 25. Gitu ya, pembubaran PKI ya. Pembubaran PKI dan ajaran-ajaran komunisme. Nah kalau yang Pak Harto menjadi presiden, itu juga Nurdin Lubis tuh yang betul. Walhasil tanpa peranan NU belum tentu ada Orde Baru, belum tentu Pak Harto jadi presiden. Iya. Pertama awal mulanya gitu. Walhasil kalau demi Indonesia paling di depan sendiri. Satu lagi, ketika Pak Harto mewajibkan asas tunggal, semua ormas asasnya Pancasila, buang kelas Islam, buang, NU menerima.
tahun 82. Hanya NU yang menerima. Tahun 82. Pertama kali beliau itu NU. Itu pun yang menarik perdebatan yang seru ya. Perdebatan kiai itu buka kitab kuning itu. Mbah Mun, Kiai Umar kempek padi saya terus akhirnya kesimpulannya setuju lah. Yang penting negara bersatu ini. Islam didakwahkan bukan dikonstitusikan. Iya. Waktu itu perdebatan seru. Kiai Maimun sambil nangis tuh menerima asal Pancasila. Terus dari Cirebon Kiai Abdul Abbas menerima. Walhasil tahun 82 ormas-ormas Islam yang masih ragu-ragu, NU tidak ragu-ragu menerima asas tunggal Pancasila. Iya, iya. Sohifatul Indonesia. Sohifatul Madinah. Jadi kalau mengacu kepada pernyataan Kiai tentang radikalisme, ekstremisme dan terorisme, kebetulan saya juga menggeluti ini, dan saya selalu punya kesimpulan yang sama Kiai, bahwa semua terorisme yang mengatasnamakan Islam itu embrionya pasti Wahabi. Saya tidak pernah ragu untuk mengatakan itu. Apakah mungkin ini gerakan-gerakan yang mendegradasi pesantren dan juga termasuk NU ini bagian dari gerakan global mereka untuk menghantam siapapun yang dianggap jadi penghalang? Sangat mungkin. Karena NU ini yang protes terhadap tindakan Abdul Aziz ya, Al Saud membongkar kuburan rata dengan tanah. Sudah Khadijah, Ibnu Zubair, Al-Aswad bin Abu Bakar di Madinah rata dengan tanah semuanya. Kita nggak tahu mana Imam Malik, mana Siti Aisyah, mana hasil nggak tahu lah mana kuburan sahabat di Baqi, karena semua rata dibongkar. Mana Sayyidina Utsman. Nah, akan membongkar makbarah Rasulullah dan Abu Bakar Umar. Disitulah Kiai Hasyim Asy'ari membentuk Komite Hijaz. Kiai Wahab, Kiai Zainul Arifin yang pernah jadi Perdana Menteri, yang sampai peluru ketika sholat Idul Adha di lapangan Cikini dengan Bung Karno. Itu Zainul Arifin tuh ketua NU salah satu Perdana Menteri. Berangkatlah ke Hijaz yang Haji Hasan Jipo, nanti ketua umum Tanfidiyah pertama itu. Jumpa dengan Raja Abdul Aziz, permohonan surat di Hasyim Asy'ari. Satu, diberi kebebasan mengibadah di Mekah Madinah sesuai dengan madhabnya masing-masing. Kedua, imam dan khotib digilir 4 madhab. Ketiga, atas nama umat Islam negeri Jawi, tolong makam Rasulullah Abu Bakar Umar yang ada di masjid itu tidak dibongkar. Yang permintaan 2 di atas tidak dikabulkan. Tetap imam itu harus Wahabi, Hambali lah, Hambali yang punya Hambali. Dan jamaah pun harus Hambali semua itu, nggak boleh nggak ada kebebasan. Kalau sekarang ada berubah dikit, ada sedikit berubah. Walhasil adalah kemajuan dari Muhammad bin Salman ini. Nah, tapi tidak dibongkarnya makomnya Rasulullah Abu Bakar Umar itu jasanya Nahdlatul Ulama. Namanya Komite Hijaz. Pulang dari sana baru deklarasi berdirinya NU 31 Januari 1926. Itu pulang dari sana. Ya, waktu Covid itu juga sempat viral As-Sudais baca kunut di Masjidil Haram. Jadi pada akhirnya baca kunut juga. Tapi izin Kiai, kalau kita kan selama ini dari tadi kita bahas itu adalah dari dunia pesantren, dari dunia NU melihat keluar. Ada yang bilang bahwa fenomena upaya-upaya untuk mendelegitimasi peran pesantren ini karena ketidaktahuan akibat terlalu pasifnya pesantren, kurang sosialisasi kepada dunia luar bahwa pesantren ini berperan dalam dunia pendidikan keagamaan di Indonesia. Nah, kira-kira ini Kiai, apa yang harus dilakukan oleh dunia pesantren ke depan ini supaya tidak terjadi lagi presiden yang seperti yang kita alami hari ini, sehingga semua orang publik bisa mengerti gitu? Boleh dikatakan kelemahan kita atau kelebihan kita. Kiai itu nggak ingin terkenal Kiai itu pada dasarnya. Nggak ada iklan telah dibuka pendaftar baru masalah takofah loh dengan biaya sekian, nggak ada, datang sendiri. Lirboyo itu yang sekarang santet 47.000 itu pertama kali dibuka oleh Kiai Abdul Karim, santetnya Kiai Mahrus sekarang yang mantunya itu Kiai Marzuki, itu hanya 40 orang. Saya di sana tahun 68 di Lirboyo, 2000 santetnya, sekarang 47.000. Apa iklan? Apa diopak-opak? Iklan enggak, alumninya yang menjadi bukti. Alumni Lirboyo alim dan mau berjuang tanpa pamrih, mau berjuang jadi imam, jadi khotib, jadi dakwah tanpa target duniawi lah. Itu keluar Lirboyo di mana-mana, seperti alumni Lirboyo itu di Lampung, di Palembang, itu yang pegawai isyura itu ya alumni Lirboyo kebanyakannya. Walhasil kelemahan, kalau dikatakan kelemahan, kita kurang promosi. Akan tapi Barat tahu. Coba lihat tulisan Surah Al-Baqarah, tulisannya dari Australia, Blackburton. Nah, itu semua sudah nyinggung. Apalagi dari Belanda siapa? Martin Brunissen. Itu juga menulis tentang kitab kuning pesantren. Dimulai jadi gini. Indonesia ini menganggap NU itu pinggiran. Masa Indonesia tadinya pinggiran, penonton lah, bukan pemain. Kenapa? Karena tadi harap sekolah tadi. Jadi dipikir rata-rata anaknya orang NU tamat SD itu tahun 56. Rata-rata tamat SMA tahun berapa? Tahun
62. BA tahun 64, 65 Zamroni BA. Wah, ketua kami itu yang demo gitu. Kemudian 69 Dr. Andes. 71 orang pertama kali dari Kiai NU Doktor Tata Negara Pak Tolhah Mansur, bapaknya Romi. Bapaknya Romi, ya, ketua kecil. Itu pertama kali Kiai Doktor Tata Negara lagi, jurusan bukan Kiai bukan. Nah, jadi kalau di sini kita ketinggalan memang dari depan Muhammadiyah. Tapi bagaimanapun kita punya prinsip yang kita pertahankan, yaitu nilai-nilai kutub-betul Islamnya. Walhasil dari dulu sampai sekarang ada polarisasi. Ini santri, ini yang santri. Sebenarnya tidak apa-apa, asal tidak saling membenci. Tidak saling membenci. Ini ada peran sendiri, ada peran sendiri. Tapi kalau saling membenci ya jadi fitnah jadinya. Kira-kira lagi-lagi ini kembali Kiai, kita mencoba berusaha melepas label radikal, ekstrim dan teror itu kepada orang-orang yang tidak suka kepada NU. Kalau memang di luar kelompok ini tidak suka kepada NU, kira-kira apa? Ini gambarin paling gampang kalau saya. Kalau ada orang kok anti pesantren, itu orang radikal lah. Itu aja udah. Karena dia apa namanya, tekstual. Wajah itu perangilah, waqatil bunuhlah orang kafir. Wajah itu perangilah orang kafir. Itu nggak begitu. Kalau ada ilmiah ya. Dalam memahami agama Islam itu, pertama kita pegang Quran dan hadis sebagai bayan ilahi dan bayan nabawi, penjelasan dari Allah dan penjelasan dari Rasulullah. Tapi Quran dan hadis itu bahasa Arab. Bahasa itu tidak lepas dari budaya. Maka bahasa harus kita maknai dengan kecerdasan, yaitu namanya burhani, metode burhan, akal intervensi, memahami bayan lah, itu usul fikih. Ini ayat khosoh, ayat ammah, ayat muhkamah, mutasyabihah, mutlaqah, muqayyadah, nasikhah, mansukhah. Contoh, aqimus shalah, perintah wajib salat. Kulu washrabu, perintah wajib makan, wajib minum, sama wajibnya. Apa sama wajibnya? Sama fi'il amalnya, perintah sama. Aqimus shalah, berdirikan salat wajib. Kulu makanlah, washrabu minumlah. Apa sama wajibnya nih? Sama-sama wajib? Enggak, beda dong. Nah, begitu pula wajib perang dan wajib sholat. Wajib sholat umum, wajib perang khusus kalau lagi perang. Walhasil memahami Quran bayan tanpa burhan sesat. Memahami Quran tanpa usul fikih, tanpa mustalah hadis, tanpa ilmu tafsir, sesat kalau terus saja. Sesat. Jadi Qurannya waqatil perang orang kafir sekarang keluar dari ruang bom. Begitu nantinya. Dan semua hal-hal tersebut yang sudah disebutkan oleh Kiai, termasuk usul fikih, bayan dan sebagainya, itu hanya bisa ditemukan dan ditemukan oleh pesantren. Itu pun masih belum cukup. Burhan masih belum cukup. Aduh, dengan irfan, spiritualitas, kearifan. Memang kalau kita melihat bahasa Al-Quran, bahasa Arab, kita nanti jadi orang Arab. Karena ini terbatas orang Arab. Contoh, dalam Quran, lail wan nahar, malam siang. Kita siang malam. Jangan siang malam, kita itu. Orang Arab enggak, malam siang. Lail wan nahar. Kalau kita nahar wal lail. Ada lagi. Tiga itu banyak, maka harus jamak, ya. Salah satu kutub, 3 kitab kutub. Kalau wahid kitab, 2 kitabain, 3 kutub sampai 9. Kalau sudah 100 mufrad lagi, beratu kitab. Alfa kitab 1000 mufrad lagi, single lagi. Dari jamak enggak? Ya Allah, gimana dan itu tidak ditemukan di YouTube. Ada semua di pesantren. Ada lagi syams, matahari. Muannas, muannas perempuan tuh tola'at asyams, tola'at asyams. Bulan laki-laki, mudzakkar, tola'al badru. Kebalikan ya? Artinya cara pandang Indonesia kebalik. Matahari laki-laki, pantasnya itu kan. Tola'at asyamsu, yang bulan tola'at. Tapi memang itulah bahasa Arab. Jangan kamu jatuhkan tanganmu kepada kehancuran, ke tangan. Nah, ada lagi, perilaku kamu yang sangat baik ini akan tertulis dengan tinta cahaya. Tulisan apa? Habr minan nur. Itu dengan tinta cahaya. Kalau kita enggak, tinta emas. Kita tinta emas, orang Arab tinta. Jadi yang namanya bahasa Arab ya untuk orang Arab. Nah, kita memahaminya ini harus pakai kecerdasan. Nah, pertama kali ada usul fikih Imam Syafi'i. Kemudian semua oleh murid-muridnya termasuk Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan, barang siapa tidak paham ilmu mantik, tidak bisa dipercaya ilmunya. La thiqata bi ilmi. Walaupun ada pihak lain, Imam Nawawi, Imam Ibnu Shalah haram. Belajar di mata itu haram. Imam Nawawi, Ibnu Shalah, Ibnu Shalah, wan Nawawi harama wa qala qaumun yang bagi ayu alama. Kemudian Imam Ghazali. Lagi Kiai. Mengapa NU itu diajarkan kepada, termasuk juga saya di pesantren, saya juga santri gitu. Mengapa kita itu semua terbentuk untuk menjadi toleran terhadap perbedaan? Kira-kira secara historiknya seperti toleransi apa? Merupakan prinsip Islam. Pegang dulu itu. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fa yasubbul adwan bighairi ilm. Jangan kamu caci maki orang tidak menyembah Allah. Jangan kamu caci maki orang yang tidak menyembah Allah. Kadzalika zayyana likulli amalahum. Demikian saya bikin kebanggaan untuk umat masing-masing, agamanya, budayanya, bahasanya, seninya harus kita saling menghormati, tradisinya nggak boleh saling menghina. Al-Quran itu. Nah, saya pernah satu pesawat dengan rektor UIN
UIN Jogja, saya Pak Amin Abdullah. Pak Amin Abdullah, pintar-pintar itu, satu pusat kebetulan. Kenapa di NU tuh kiai-kiai itu ya baca kitab fikih, pencuri potong tangan, zina, rajam, membunuh lagi, minum arak 40 cabuk. Tapi kenapa kalau kok nggak galak ya? Nah, jadi fikih itu diajarkan di pesantren dengan detail. Dan kiai-kiai paham, barang siapa berzina dirajam, barang siapa membunuh lagi paham, tapi tidak untuk menjadi tema ceramah. Itu nanti kalau sudah orang itu sadar dengan Islamnya sendiri. Bukan itu yang saya makan di ceramah itu. Ayah saya kalau ceramah, ayah saya nih kalau ceramah dulu. Ayo kita puasa Ramadan, minggu depan sudah masuk puasa. Kerja saya berat, aku takut batu dari sungai. Ya kalau gitu ya asal jangan blong ada puasanya, asal jangan blank banget ada puasanya. Ayo sholat lima waktu, belum bisa ada sholatnya lah. Semua ada sholatnya, jangan blank banget. Itu ayah saya itu. Iya. Jadi cara berdakwah sama seperti metodologinya Wali Songo dan sebagainya. Iya. Tapi ironisnya Kiai, kalau saya melihat pergerakan di lini masa di media sosial termasuk di media-media visual gitu, yang ikut menyerang NU, yang ikut menyerang pesantren untuk kasus hari ini, apa yang terjadi hari ini, itu juga banyak yang dari non-muslim. Nah, kira-kira Kiai melihat ini, padahal NU dikenal sangat toleran gitu. Kira-kira bagaimana Kiai Said melihat hal-hal yang seperti ini? Saya nggak ngerti ya kalau sampai non-muslim ikut mengkritik. Saya belum. Itu dia. Ada beberapa dari kelompok non-muslim yang berada di medsos itu juga ikut menyerang bahwa ini memundurkan peradaban bangsa, dia menuduh ini embrio feodalisme dan sebagainya. Kalau soal feodalisme sebenarnya sudah terjawab bahwa NU sendiri juga justru anti terhadap feodalisme itu. Tapi Kiai, kalau melihat fenomena seperti ini, apakah ini pergerakan sosial seperti ini kira-kira apakah dari pihak NU sendiri kurang sosialisasi tentang trajektori NU masa depan? Bahwa NU ini adalah tetap menjaga toleransi, inklusivitas, dan sebagainya. Sebenarnya kita terus berusaha sebenarnya. Iya. Hanya orang tidak mau dengar atau tidak pura-pura tidak dengar. Itu aja. Iya. Bahwa peran NU sangat luar biasa. Saya sangat menarik dulu pidatonya Panglima TNI Pak Gatot Nurmantio, iya, yang mengatakan Jenderal Sudirman ada yang khianat anak buahnya. Ngomong sama Belanda. Saya tunjukkan Jenderal Sudirman yang mana ada di sana. Waktu datang lagi tahlil, Jenderal Sudirman lagi tahlil. Tadi rame-rame, ditunjukkan oleh si pengkhianat itu Jenderal Sudirman. Nggak percaya Belanda, masa jenderal tahlilan? Itu kan kiai dong. Tanya Nurmanto mengangkat betapa Jenderal Sudirman terkenal Muhammadiyah ternyata sering menggunakan tahlil sebagai tameng menyelamatkan dirinya dari serangan dari tindakan Belanda. Kemudian Pak Gatot Nurmantio juga menceritakan Kiai Hasyim Asy'ari ketika akan perang melawan Nika, Kiai sudah nggak sabar, Hasyim Asy'ari sabar menunggu singa dari Cirebon. Kiai Abbas pun datang baru, ayo yang 10 November. Iya, ayo komandannya Kiai Abbas dari Cirebon. Kiai wakil itu resolusi jihad itu. Iya, Kiai wakil. Dari Cirebon justru datang ke Surabaya. Iya, semua. Yang akhirnya santri-santri itu Bu Ireng Nirboyo juga ikut semua gitu. Walhasil kalau kita lihat bicara jasanya Kiai sulit ya. Kalau orang nggak tahu ya sulit ya. Coba satu. Orang yang tidak pernah menolak tamu. Itu kan ya, coba betapa kalau pejabat tamu diatur jam berapa, ada apa, kamu dulu apa, daftar tamu dulu mau apa, ketemu ada perlu apa. Kiai enggak, kalau Kiai enggak terbuka. Siapa saja. Ya mohon maaf, saya juga begitu dulu waktu jadi ketua PBNU. Dari bintang 4 sampai aguan konglomerat sampai Pak Tito Kapolri saya terima, dan tukang beca, tukang gorengan mau ketemu ya silahkan. Iya. Metode saya begitu. Melihat serangan yang sangat masif belakangan ini terhadap Nahdien, terhadap NU, bukan PBNU, kita membedakan. Kira-kira sikap NU sendiri dengan adanya gerakan-gerakan massa seperti ini, kira-kira apakah ada langkah lain dari menurut Kiai yang untuk menyikapi hal-hal yang seperti ini? Saya lihat kadang saya menggugat secara hukum. Ya. Saya setuju. Nah, kalau kemarin dipimpin oleh Kang Cicun di DPR, usulannya sudah dicabut izinnya, terus saya setuju itu. Nah, satu lagi kalau saya, terutama bagi kiai sepuh, ayo pada rame-rame baca Hizb Nasr, Hajib Sakran, nah gitu. Tapi bacanya bukan di lapangan rame-rame gitu, malam-malam bangun, nangis pada Allah, baca di Hizb Nasr. Bukan yang seremonial di lapangan, pakai proposal tuh nanti. Pakai proposal dan pamer-pamer. Iya. Jadi, tapi itu harus ada itu. Yang demo harus ada. Cirebon banyak sekali ke saya dari Cirebon, dari Majalengka, Kuningan, Indramayu ke saya. Gimana? Kita mau gerak. Silakan. Asal jangan analisis. Kalau nggak saya larang yang namanya Indramayu Solikin, namanya Solikin. Waduh, maunya bakar-bakar itu maunya tuh. Karena sahabat-sahabat kalangan Nahdien juga kami capek diginikan terus. Iya. Itu dia yang mungkin menjadi giroh bagi teman-teman NU, karena kami selama ini lebih memilih diam karena kami diajarkan untuk tawadhu. Tapi hari ini kami harus bangkit untuk melawan. Saya sendiri. Iya. Banyak yang mencaci maki saya banyak. Kemudian minta maaf saya. Orang Bangkalan ada, orang Tuban ada, Pasuruan ada. Saya maafkan, nggak usah minta maaf, saya maafkan.
Bahkan pernah ada narasi Kiai Said diadili. Saya maafkan, nggak apa-apa isu. Saya katanya menjadi maklarnya beli tanah di Malang untuk dijual gereja. Gereja itu dibangun tahun 80-an. Saya baru pulang dari Mekah 94. Gereja itu dibangun itu tahun 80-an, 85, berapa. Saya pulang tahun 94. Ada yang mengatakan saya jual tanah milik siapa ke gereja, dapat uang katanya sekian. Gereja itu berdiri tahun 80-an, sebelum 90 lah. Saya baru pulang dari Mekah tahun 94. Tapi minta maaf, saya maafkan. Yang mengatakan saya Syiah ini, saya maafkan. Tapi kalau sudah NU yang disinggung, pesantren yang disinggung, sulit untuk saya maafkan. Susah. Sepakat. Karena eksistensi kita. Saya ikut bersama Kiai. Kalau soal NU tolong jangan dibuat ini, karena kita bukan hanya taksub ya, bukan hanya fanatik, bukan. Tapi kalau saya pribadi meyakini Kiai bahwa NU adalah tonggak penting di negara ini. Kalau NU ambruk, ya semuanya bakal ambruk. Pancasila-nya ambruk. Itu selalu saya suarakan di mana-mana. Nah, yang paling terakhir Kiai, kira-kira kalau ternyata tuntutan-tuntutan kita terhadap Trans 7 ini hanya sekedar berujung kepada minta maaf, sementara dia sudah membuat satu narasi-narasi yang sebenarnya membuat gaduh, membuat heboh, dan bahkan bagi saya mendegradasi kepada orang yang tidak tahu tentang pesantren, pada akhirnya semacam mempertegas gitu, menegasikan bahwa pesantren itu memang bobrok gitu. Saya sudah ngomong sama Kiai Lirboyo, jangan mudah maafkan, jangan jadi bayar 100 juta 200 juta dimaafkan. Saya sendiri sudah dihubungi sama jenderal. Sahabat saya itu jenderal udah pensiun, orang senior lah. Katanya Pak Cetain ketemu saya. Enggak usah ketemu, enggak apa-apa. Luar biasa. Enggak usah ketemu. Itu dia. Karena ini soal dignity. Dignity. Iya. Jadi kita semua merasa tergugah. Mari kita perkuat solidaritas kita, solidity kita. Senasib, seperjuangan, senasib, sepenanggungan. Kita kulluna fi khandaqin wahid. Kita ini sekarang berada di lembah yang sama, fi zawrakin wahid, di perahu yang sama. Kalau kita tidak betul-betul menjaga keselamatan perahu ini, bocornya harus kita jaga bersama-sama, kita akan tenggelam semua. Bukan hanya Lirboyo, tapi semua pesantren, bukan hanya pesantren. Islam santri Islam yang betul-betul mengamalkan Islam akan hilang di Indonesia ini. Kalau ada pesantren, Islam tinggal namanya doang. Begitu di Mesir. Kalau Al-Azhar, Islam hanya namanya saja di Mesir. Kalau nggak ada Al-Azhar. Di Baghdad masih ada An-Nizamiyah atau apalagi universitas apa itu di Baghdad. Kalau di Tunis Zaitunah. Kalau di Syria ada semua itulah benteng-benteng ajaran Islam. Alhamdulillah di mana-mana ada. Kalau di Aljazair Tarekat, di Libya Majelis Dakwah, di Maroko juga ada tarekat kuat sekali. Walhasil kekuatan civil society itulah yang akan memperkuat solidaritas nasional ini. Yang bagian yang paling terakhir Kiai, saya sendiri sangat menerjemahkan secara well defined, saya ulangi sekali lagi, pernyataan Kiai tentang yang mengganggu NU, yang berusaha mendegradasi Kiai dan pesantren ini adalah kelompok radikal, ekstrim, dan teror. Yang dalam pemaknaan saya itu adalah kelompok-kelompok Wahabi yang hari ini banyak mengaku bukan Wahabi tapi Salafi. Makanya saya selalu menggabung kata Wahabi dengan Salafi gitu. Wahabi Salafi. Wahabi itu Wahabi Abdul Wahab maksudnya, yang dari Saudi, dari Tamim itu. Kalau Salafi dari mana? Yaman, Mugrin, dari Mugrin ya. Mugrin ya. Nah, kira-kira Kiai, gerakan-gerakan yang semacam ini hari ini sudah, sebenarnya ini bukan kejadian yang pertama, sudah berulang dari sejak dulu. Nah, kira-kira ke depan ini gerakan-gerakan apalagi sikap kita sebagai kalangan Nahdien untuk menghadapi berbagai serangan yang bergelombang ini, dan siklusnya selalu ada gitu. Ya alhamdulillah sebenarnya kita sudah cukup banyak kader yang mumpuni lah ya, yang mumpuni, termasuk yang muda-muda teman antum panjenengan dan siapa lagi yang muda-muda menghadapi semuanya tantangan ke depan yang lebih keras lagi. Ya ayo kita siap untuk menjawab tantangan itu, untuk merespon tantangan atau ajakan atau apa, godaan atau pancing ayo. Asal kita tetap punya prinsip tawasud, wasatiyah. Ya wasatiyah harus pintar, kalau nggak pintar nggak bisa wasatiyah. Orang kalau bodoh nggak wasatiyah, pasti asem kanan atau asem kiri, itu tanda orang bodoh. Kalau orang moderat, pasti harus pintar dong. Moderat, baru bisa wasatoh. Jadi orang nggak bisa wasatiyah karena orang itu bodoh, maunya tekstual, harfiah, apa adanya di Quran itu, atau liberal, ateis sekali ateis, paling gampang. Nah, disinilah ketantangan kita. Ternyata jumlah yang besar kita ini tidak ada artinya kalau tidak berkualitas. Ketika habis Fathu Makkah tahun 8 Hijriah, umat Islam berjumlah sekitar kurang lebih 100.000. Karena waktu Makkah sangat padat, paling padat penduduknya lah. Islam semua, Muslim semua. Maka dari Mekah menuju ke Hunain, kota yang belum Islam, Hunain nih. Berangkat. Orang-orang pada sombong dalam hatinya, alah Hunain itu kecil, kita ini 100.000 lebih, kecil Hunain. Begitu di tengah jalan dijebak oleh musuh dari belakang gunung, kocar kacir. Disebutkan dalam Al-Quran, diabadikan, wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu ma rahabat tsumma wallaytum mudbirin. Kamu hanya bangga dengan jumlah yang banyak,
ternyata nggak ada gunanya. Begitu diserang kamu sempit toko Al-Quran, nggak tahu harus ngapain. Tunggu terbirit-birit. Hanya Rasulullah mampu mengkonsolidasi lagi pasukan, kemudian masuk Islam. Itulah artinya kalau kita ngambil pelajaran ini, jumlah besar kita syukuri, tapi belum tentu jumlah besar itu menjadi faktor pemenang. Sedikit tapi berkualitas, cerdas, itulah yang kita harapkan. Jadi gimana? Biar kita bentuk kelompok kecil itu di NU ini, yang betul-betul melengkapi dirinya dengan tuntutan, dengan skill, pengetahuan, seterusnya. Ya, terima kasih Kiai. Tadi pernyataan Kiai Said yang terakhir itu, saya baru selesai membaca buku judulnya War dari Book What War. Jadi ada pernyataan Arthur Lewis di situ. Itu sangat otentik dengan apa yang ditulis dalam Al-Quran itu, bahwa badan yang besar itu tidak menentukan siapa yang memenangkan pertarungan, tapi akal dan strategi, ilmu pengetahuan yang bisa memenangkan pertempuran itu meskipun badannya kecil. Nah ini Indonesia utang pada Singapura. Iya utang betul pada Singapura, Masya Allah. Padahal kita meludah aja mereka kebanjiran. Karena kita udah semuanya tenggelam. Jadi sahabat TVNU, demikian bincang-bincang kita. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari Buya Said, Kiai Said, Buya Said. Saya kurang pas gitu. Saya tetap Yai Said. Jadi dari Yai Said banyak sekali gambaran secara historik bagaimana peran pesantren, bagaimana NU kemudian menjadi satu jamiah yang sangat inklusif, toleran, dan tidak pernah mengkhianati sedikit pun kepada negara yang didudukinya. Tolong dicatat, hubul watan minal iman itu kemudian menjadi ruh dari pergerakan NU dari ketika berdiri, dari sebelum berdiri hingga nanti hari kiamat mungkin. Mudah-mudahan ini semua menjadi manfaat dan kita tetap berpegang teguh kepada cita-cita para muassis untuk menjaga negara ini dari berbagai rongrongan ideologi transnasional yang lebih mengedepankan ekstremisme, radikalisme, intoleran, termasuk juga yang akhirnya melahirkan terorisme. Tidak ada orang NU yang ditangkap oleh kepolisian menjadi teroris, tidak pernah ada, kecuali kelompok-kelompok lain yang memang cenderung menganggap dirinya yang paling benar dan orang yang berbeda dengan dirinya pasti salah. NU tidak pernah memiliki berbagai hasrat-hasrat dan ambisi seperti itu. Itu bukan ideologinya NU. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini kita perlu berbicara tentang satu fenomena penting, munculnya kembali gerakan-gerakan yang berusaha melemahkan pesantren, mencemarkan nama baik para kiai, dan menggoyang kepercayaan masyarakat terhadap Nahdlatul Ulama. Padahal sejarah telah mencatat, tanpa peran pesantren dan NU, negeri ini belum tentu berdiri seperti sekarang. Ketika bangsa ini berjuang melawan penjajah, siapa yang pertama kali turun ke medan jihad? Para kiai dan santri. Saat ideologi komunisme hendak menghancurkan dasar negara, siapa yang berdiri paling depan? Para ulama NU. Dan ketika asas tunggal Pancasila diwajibkan, siapa yang pertama kali menerimanya dengan penuh kebijaksanaan? Juga NU. Karena para kiai tahu menjaga keutuhan bangsa lebih penting daripada memperdebatkan simbol. Namun anehnya, kini justru pesantren yang dituduh kolot, NU yang dituduh radikal, kiai yang diserang dengan fitnah keji. Ada yang menuduh pesantren sebagai tempat lahirnya feodalisme. Ada pula yang menuduh NU terlalu dekat dengan kekuasaan. Bahkan, ada pihak yang dengan sengaja memelintir sejarah untuk melemahkan kepercayaan umat. Kita perlu paham, serangan seperti ini tidak muncul begitu saja. Ada yang didorong oleh rasa iri. Iri karena melihat para kiai dicintai oleh umat, dihormati oleh masyarakat, dan tetap dipercaya meski tanpa kekayaan dunia. Ada pula yang termakan propaganda luar negeri, terutama paham-paham keras datang dari ideologi Wahabisme. Mereka menganggap bahwa semua tradisi lokal bid'ah, bahwa ziarah, tahlil, dan penghormatan kepada guru itu syirik. Padahal justru tradisi itulah lahir Islam yang ramah dan menyejukkan. Islam ala Indonesia yang diwariskan para wali songo. Paham keras seperti ini telah dikritik sendiri oleh putra mahkota Saudi, Muhammad bin Salman, yang mengatakan bahwa Wahabisme adalah akar dari ekstremisme dan terorisme. Namun ironisnya, di negeri kita masih ada yang justru memelihara cara berpikir itu dan menyerang ulama-ulama NU. Kita harus menjawab semua ini dengan cerdas.
NU sejak awal berdiri tidak hanya mengajarkan fikih, tapi juga metodologi berpikir. Para santri diajarkan usul fiqh, balaghah, mantik, dan tasawuf agar memahami ayat dan hadis dengan akal sehat, bukan dengan kebencian. Sebab memahami Quran tanpa ilmu tafsir, tanpa logika, tanpa konteks sosial, hanya akan menjerumuskan pada kesesatan. Itulah sebabnya mengapa orang-orang yang memaknai agama secara sempit, hanya tekstual, seringkali jatuh ke dalam radikalisme. Di pesantren, kita diajarkan bahwa agama itu rahmat, bahwa perbedaan bukan alasan untuk membenci. Bahkan Al-Quran menegaskan, janganlah kamu mencaci maki orang-orang yang menyembah selain Allah. Ini adalah prinsip toleransi yang diwariskan langsung oleh Rasulullah. Maka, kalau ada orang yang membenci pesantren, membenci NU, membenci ajaran kasih sayang, sesungguhnya dia sedang menentang esensi Islam itu sendiri. Namun kita juga harus jujur. Kadang kelemahan kita terletak pada kurangnya sosialisasi. Pesantren tidak suka menonjolkan diri. Kiai tidak suka mencari popularitas. Mereka lebih suka diam, berkhidmat, dan bekerja dalam senyap. Tapi karena itulah masyarakat luar sering salah paham, mengira pesantren tertutup, kolot, atau tidak berkontribusi. Padahal dari pesantrenlah lahir para guru, ulama, dan pemimpin umat yang menyebarkan kedamaian di seluruh Indonesia. Maka tugas kita hari ini bukan hanya menjaga tradisi, tapi juga menyampaikan kepada publik bahwa pesantren adalah jantung moral bangsa. NU bukan sekedar organisasi, melainkan penjaga nilai kebangsaan, benteng dari ideologi ekstrim, dan penggerak dakwah yang santun. Kalau ada yang menyerang, jangan kita diam. Gunakan jalur hukum bila perlu, sampaikan kebenaran dengan argumentasi ilmiah, tapi jangan balas dengan kebencian, sebab kekuatan kita bukan di amarah, melainkan di akhlak. Dan jangan lupa, perkuat diri dengan doa dan hizib seperti hizib Nasr dan hizib Sakran, dibaca di malam hari dengan tangisan dan ketulusan, bahkan dengan demonstrasi yang anarkis. Ingatlah, Kiai selalu mengajarkan diam bukan berarti takut, tapi sabar. Sabar bukan berarti lemah, tapi bijak. NU tidak pernah takut kepada siapapun karena yang kita bela adalah kebenaran. Tapi kita juga tidak akan menukar akhlak dengan kemarahan. Saudara-saudaraku, inilah waktunya kita berdiri tegak, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menunjukkan kepada bangsa bahwa pesantren adalah cahaya, bahwa Islam Indonesia adalah Islam yang beradab, menghormati budaya dan menjunjung kemanusiaan. Semoga Allah menjaga para ulama, santri, dan seluruh pejuang kebenaran di jalan damai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.